Oke, ini ada pertanyaan yang menarik, Coach. Dulu ketika omset saya cuma puluhan juta, ratusan juta, rasanya masih bisa liburan bareng keluarga. Tapi sekarang ketika omsetnya mulai menyentuh miliaran, saya bahkan tidak punya waktu untuk diri saya. Mau ngantarkan anak sekolah ke luar negeri, tapi saya nggak bisa lepas. Badan saya mungkin ngikut keluarga, tapi pikiran saya tetap tinggal di toko saya. Apa yang salah? Apakah memang tidak boleh cinta dunia? Apakah memang bisnis ini semakin besar, semakin berat, dan membuat kita tersita waktu dan pikiran? Sebentar dulu, jangan cepat menghakimi situasi yang kita tidak bisa melihatnya secara objektif. Bisnis itu seperti pertumbuhan manusia. Dari yang tadinya kita lihat anak kita kecil, bayi, ya, dia cuma bisa nangis, kemudian makan, menyusui, kemudian bisa balik-balik badan, tengkurap, akhirnya merangkak, jalan, kemudian dia mulai bisa bicara, mulai bisa makan, mulai bisa melakukan banyak hal, sampai akhirnya kita sekolahkan, sampai akhirnya dia dewasa dan dia menjadi aset kita. Begitu juga dengan bisnis. Dulu, ketika kita baru memulai bisnis kita sekedar menyetok barang, mencari orang yang mau membeli produk kita, sampai akhirnya kita punya omset. Dari omset itu yang tadinya untungnya sangat minim, lama-lama kita mulai bisa melihat bahwa segmen kita ini ada di tingkatan ini. Kita mulai memenuhi kebutuhan mereka dan mulai marginnya, untungnya terlihat besar. Nah, sayangnya banyak pengusaha yang tidak adil. Dia melihat tumbuh kembang anaknya tadi tidak seperti tumbuh kembang bisnisnya. Ketika bisnisnya butuh sekolah, bisnisnya butuh diurusin sistemnya, butuh dibangun orang-orang kepercayaannya, dia tidak lakukan. Karena yang dia kira bisnis sebatas jualan. Maka dari sekarang, kalau ini yang terjadi di bisnis Anda, segera tobat. Segera tobat. Karena bisnis akan ada masanya naik di fase puncak dan kemudian mati. Kalau bisnis Anda mati sebelum berkembang sampai di puncak, yang rugi Anda sendiri. Tidak ada istilah tren-trenan. Tidak ada istilah pasak dan surut. Yang ada adalah sikap Anda sebagai pengusaha menyikapi pasang dan surut perekonomian atau perubahan perilaku pembelian. Dengan sikap yang tepat tadi, Anda bisa memposisikan bisnis Anda bisa mendesain sistem bisnis Anda. Sistem bisnis yang Anda desain mulai dari sistem operasionalnya, sistem pemasarannya, sistem tim Anda, yaitu di Human Resource Management, di HRD-nya. Bagaimana Anda merekrut orang-orang terbaik, Anda melatih mereka, dan mencetak mereka menjadi pemimpin. Yuk, kita lihat siklus hidup manusia tadi. Dari bayi, dewasa, tua, hingga meninggal. Bisnis Anda, ketika Anda bisa desain, maka dia bahkan bisa diwariskan. Dari yang tadinya kecil, membesar, untungnya semakin besar, sistemnya autopilot, bahkan sebelum Anda meninggal, Anda wariskan bisnis Anda ke anak cucu Anda, yang sejatinya Anda bukan mewariskan produk, Anda bukan mewariskan merek, tapi Anda mewariskan sistem. Yang mana sistem itu telah teruji dan mampu memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang, dan Anda tinggal liburan, menikmati hidup, menikmati waktu bersama keluarga, dan bisnis Anda tetap jalan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.